Yuliarti, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Mipanga, Kabupaten Parigi Mutong. Hari ini saya ditemani dengan rekan sejawat saya, Ibu Yulza. Ya. Beliau ini guru mata pelajaran IPS di SMP Negeri 3 Mipanga. Assalamualaikum Ibu Yulza. Waalaikumsalam Bu Santi. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah baik. Bu Santi, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik Ibu. Baik Ibu, hari ini kita melakukan pra-observasi ya Bu ya, di mana dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran. Nanti saya akan melakukan observasi di kelas Ibu yang biasa kita sebut dengan supervisi. Tujuan dari supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang nantinya Ibu lakukan. Saya melakukan percakapan pra-observasi ini merupakan bagian awal dari observasi yang akan kita lakukan agar supaya Ibu siap dalam pembelajaran nantinya, ya Bu ya, seperti itu. Baik Ibu, dalam pra-observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Bisa kita mulai Ibu? Boleh, siap. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang pertama ini Bu, Ya. tujuan dari pembelajaran yang Ibu ingin capai seperti apa? Ya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, siswa mampu mendeskripsikan, menjelaskan, serta menganalisis pengertian, bentuk dan dampak dari pembelajaran. Ya, baik Ibu. Berarti di sini tujuannya itu siswa mampu mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, dan pengertian tentang bentuk serta dampak dari mobilitas sosial. Seperti itu ya Bu ya. Pertanyaan kedua ini Ibu, bagaimana area pengembangannya yang ingin Ibu capai nantinya seperti apa? Ya, area pengembangan yang ingin dicapai, yang pertama dari segi pengetahuan, yang kedua dari segi keterampilan. Ya Ibu, berarti di sini ada dua pengembangan ya Bu ya, Ya. yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Ya Ibu, baik. Pertanyaan ketiga ini Ibu, bagaimana rancangan Ibu dalam pembelajaran nanti yang Ibu terapkan dan strategi serta metode apa yang dilakukan nantinya Ibu? Dalam pembelajaran ini saya menggunakan pendekatan saintifik, kemudian menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan penugasan, serta saya menggunakan model pembelajaran PBL. Iya Ibu, bagus sekali Ibu. Berarti pembelajaran itu dengan pendekatan saintifik serta metode yang digunakan itu diskusi, tanya jawab serta penugasan, dan model pembelajarannya itu yaitu menggunakan PBL. Seperti itu ya Bu. Iya, bagus Ibu. Pertanyaan selanjutnya ini Bu, terkait dengan pembelajaran. Kira-kira media apa yang digunakan oleh Ibu nanti pada saat melakukan pembelajaran di kelas? Iya, media yang saya gunakan, saya menggunakan LKPD serta gambar-gambar yang berhubungan dengan mobilitas sosial. Tujuannya supaya siswa dapat memahami. Iya. Berarti di sini Ibu menggunakan LKPD ya, Bu, ya? LKPD. Dan gambar-gambar tujuannya itu agar siswa dapat memahaminya. Seperti itu ya. Bagus sekali ya Bu. Ya, berarti sudah tersusun dengan apa yang Ibu akan lakukan di kelas nanti ya Bu ya. Baiklah Ibu, jika sudah selesai observasi atau supervisi, nanti kita melakukan lagi pasca observasi. Ya, kira-kira ini Ibu mau melaksanakan pembelajaran hari apa dan kelas berapa? Kegiatan pembelajarannya akan dilakukan minggu depan, hari Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024, jam 8 pagi sampai selesai di kelas 8. Ya, berarti Ibu akan melakukan pembelajaran ini pada tanggal 7 Februari ya Bu ya. Itu hari Rabu tepatnya Ibu, pukul 8 sampai selesai di kelas 8. Iya. Sebelum saya mengakhiri nih Bu percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita saat ini sungguh luar biasa. Saya dapat pengalaman, kemudian saya menjadi lebih siap lagi untuk melaksanakan pembelajaran.
luar biasa Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya untuk hari ini sehingga perbincangan ini dapat berjalan lancar Bu ya. Ibu sangat luar biasa sudah merancang pembelajaran dengan baik. Semoga Ibu dalam keadaan sehat dan kita nanti ketemu di hari Rabu ya Bu ya. Iya Ibu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikianlah perbincangan pra observasi dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya kegiatan belajar mengajar kita hari ini boleh berjalan dengan lancar. Untuk itu siapa yang pimpin doa? Ya, silakan Imam. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Setelah kita langsung doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Imam. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar, Ibu Guru cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ya. Siapa tidak hadir? Tidak. Kenapa Dinda? Sakit. Dinda sakit ya? Ya. Dinda sakit. Kita berdoa bersama supaya pada pertemuan berikut Dindanya sudah sehat ya. Nah, sudah tahu apa mau kita belajar hari ini? Belum. Nah, sebelum kita Ibu Guru sampaikan apa yang kita mau pelajari hari ini, Ibu Guru mau cek dulu. Kira-kira ada yang masih ingat pembelajaran kita yang minggu lalu? Ada yang ingat? Ya. Apa? Interaksi antar negara ASEAN. Negara-negara apa ini yang termasuk negara ASEAN? Indonesia, Malaysia, Filipina, Laos, Kamboja, Thailand, Brunei Darussalam. Ada berapa negara yang sudah dibilang? Hah? Ada berapa negara ASEAN? Ada 11, ada 10, ada 11. Kalau dulu 10, sekarang 19. Yang terakhir siapa yang bergabung? Timor Leste. Oh, pasti kamu pintar semua. Ingat itu negara-negara ASEAN. Nah, kira-kira dibilang interaksi antar negara ASEAN. Apa sih itu interaksi? Berhubungan. Apa lagi? Apa? Adanya perbedaan. Apa lagi? Interaksi. Tadi Imam bilang hubungan, Siti bilang adanya perbedaan, adanya ketergantungan. Apa lagi? Jadi interaksi itu saling berhubungan. Jadi interaksi antar negara ASEAN berarti hubungan antara satu negara dengan negara yang lain yang tercakup dalam negara ASEAN itu ada kenapa mereka mau berhubungan? Karena saling membutuhkan. Apa lagi? Saling ketergantungan. Apa lagi? Orang mau berhubungan dengan si A, dengan si B karena apa? Karena ada perbedaan. Tadi dibilang saling membutuhkan. Nah, Ibu Guru ingatkan bahwa negara satu dengan negara yang lain punya kebutuhan yang berbeda. Nah, karena itu, karena kebutuhannya yang berbeda-beda, sehingga mereka mau berinteraksi, mau berhubungan, mau bekerja sama, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, apalagi sosial, politik, dan budaya, semua. Itu karena ada perbedaan
sehingga mereka mau bekerja sama melakukan semuanya. Nah, apa hubungannya kegiatan pembelajaran yang sudah lama ini Ibu tanya dengan pembelajaran yang kita hari ini? Nah, hari ini kita mau belajar tentang mobilitas sosial. Pernah dengar kata mobilitas sosial? Belum. Nah, itu hari ini kita mau belajar mobilitas sosial. Apa sih tujuannya kamu mau belajar? Apa sih manfaatnya kamu mau belajar mobilitas sosial? Tujuannya supaya kamu tahu apa itu mobilitas sosial, kemudian apa itu bentuk-bentuk mobilitas sosial, kemudian apa dampak dari terjadinya mobilitas sosial. Itu tujuan kita mau belajar kali ini, supaya kamu bisa mengetahui, menambah wawasannya kamu, menambah pengetahuannya kamu tentang mobilitas sosial. Kemudian kita mau belajar tentang mobilitas ini, mau menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sudah pernah dengar? Belum. Jadi problem based learning ini adalah salah satu model pembelajaran yang mau titik beratnya pada pemecahan masalah. Jadi kita mau menyelesaikan suatu masalah. Kemudian kita mau pakai metode diskusi. Jadi kita sebentar mau berdiskusi. Sudah pernah berdiskusi? Sudah? Sudah yang bagaimana berdiskusi? Kerjasama. Apa lagi? Bukan berdiskusi kalau yang istirahat. Kita sudah duduk di MPL ini di depan kelas. Sudah duduk 2-3 orang, bercerita yang bukan apa, bercerita pengalaman. Oh, tadi malam saya menonton ini. Jadi kita berdiskusi. Sekarang ini bukannya cuma bercerita begitu ya. Nah, untuk itu sebelum kita mau lanjut ke pembelajaran, sebenarnya Ibu Guru sudah siapkan segala sesuatunya ini. Tapi karena mati lampu, terpaksa Ibu Guru hanya memperlihatkan gambar saja. Listriknya mati. Ibu Guru mau kasih lihat kamu gambar. Bisa kelihatan? Kira-kira gambar apa yang kamu lihat itu? Sudah? Lihat gambarnya? Lihat. Bisa dilihat kira-kira ini gambar apa? Gambar? Ini. Sudah? Jelas dilihat semua? Gedung yang bagaimana ini yang dilihat ini? Bangunan yang masih utuh dengan bangunan yang masih roboh. Yang sudah roboh, apa lagi? Ini Siti bilang bangunan yang masih utuh dengan bangunan yang sudah roboh. Ya. Nah, kira-kira di bangunan yang masih utuh dengan yang masih roboh ini kenapa? Karena sudah bumi. Kok gempa bumi? Kita tahu dari mana gempa bumi ini? Barangkali yang punya kasih rusak sendiri kamu bilang gempa bumi. Nah, jadi ini gambar yang Ibu Guru ambil ini adalah salah satu gambar peristiwa gempa bumi dan likuidasi sekitar bulan September tahun 2018 di Kota Palu. Jadi ini gambar sengaja Ibu Guru ambil. Kira-kira dari gambar yang masih utuh dengan yang sudah rusak, apa ada apa yang mulai di sana itu? Ada perubahan. Ada perubahan. Ada. Apanya yang berubah? Bangunannya. Gimana yang berubah? Dari yang bagus jadi hancur. Dari yang apa lagi? Yang masih utuh sudah hancur. Yang jelas tadi dibilang di situ ada apa? Baru ada perubahan dari yang bagus jadi jelek, dari yang masih utuh jadi hancur. Nah, nanti kita simpan kata perubahan. Nah, jadi ini peristiwa. Tetapi peristiwa ini, gambar ini, peristiwa gempa bumi ini bukan maunya manusia ya. Atau maunya manusia? Atau kita ini mau terjadi gempa?
Tidak. Tidak ada seorang manusia yang mau terjadi sesuatu bencana. Jadi gambar ini menceritakan tentang peristiwa gempa karena faktor bukan karena ulah manusia. Bukan karena ulah manusia. Sekalipun ada biasa orang bilang, oh itu karena orang ini begini, karena orang ini begini. Jadi kalaupun terjadi gempa di suatu tempat, itu jangan menyalahkan manusianya, kan? Jangan menyalahkan manusianya, karena kita ini sebagai manusia tidak ada yang suka kalau terjadi gempa, termasuk peristiwa gempa yang ada di Palu. Jadi sini ada perubahan. Nah sekarang Ibu Guru mau kasih lihat gambar yang kedua. Ini kamu lihat kira-kira ada gambar apa ini? Surat rapat. Apa lagi? Ini ada yang mengadakan pertemuan. Ini gambar apa lagi? Kira-kira yang kamu bisa lihat? Ini ada apa dalam ini? Ini direktur yang mengadakan dengan pertemuannya. Kalau kelompok ini kira-kira gambar apa ini? Yang sedang berdiskusi. Ya, semuanya benar. Semuanya benar. Kalau tadi gambar pertama Ibu Guru kasih, bangunan secara umumnya, ini Ibu Guru kasih lihat manusia-manusianya yang sedang melakukan sesuatu. Ada yang bilang sementara rapat, ada yang bilang sementara apa? Direktur mengadakan pertemuan, ya ini semua. Tetapi berarti di sini ada pimpinan. Namanya mengadakan rapat, tadi sudah dibilang ada direkturnya. Ibu Guru mau tanya, pernahkah kamu berpikir kamu mau jadi seperti Bapak ini? Mau jadi seorang pemimpin misalnya. Kalau memimpin rapat misalnya di sekolah, tapi yang memimpin rapat siapa? Kepala sekolah. Kalau di perusahaan yang pimpin rapat, direktur perusahaan atau pimpinan perusahaan. Guru mau tanya, pernahkah kamu berpikir bisa saya seperti itu? Hah? Ada yang punya cita-cita jadi seorang pemimpin? Ya? Harus. Buat apa kamu sekolah ini? Kamu tidak punya cita-cita. Atau apa cita-citanya kamu ini? Jadi apa? Siti Masita? Jadi dokter. Tepuk tangan untuk Siti Masita. Kalau jadi dokter itu kan berarti dia harus menjadi seseorang yang bisa memimpin, bisa memeriksa. Jadi bukan cuma dokter asal-asalan ya. Kemudian ada lagi siapa mau? Jadi kalau Siti bilang dia mau jadi seorang dokter, itu butuh proses. Itu tujuannya sehingga kamu sekolah. Bukan kamu sekolah ini bukan cuma sekedar yang penting sudah datang di sekolah, membaca, menulis, berhitung, atau hanya begitu. Kamu kan sekarang sekolah berarti punya tujuan. Saya dari SMP, kalau sudah lulus mau masuk SMA atau SMA. Habis SMA saya mau kuliah, karena saya mau jadi seorang ini. Nah itu semua butuh proses. Jadi kayak kamu sekarang yang masih sekolah, harus sekolah pintar-pintar, berjuang dengan gigih, supaya kita bisa menjadi seorang pemimpin. Guru bilang kayak di gambar ini, jangan kamu pikir dia langsung duduk. Mungkin saja dia hanya seorang mungkin di kantor itu dia cuma sebagai seorang tukang sapu atau di kantor office boy. Awalnya dia itu cuma tukang sapu, cleaning service. Kemudian karena tugasnya bagus, dia diangkat jadi pegawai yang ini, sampai dia menjadi seorang direktur atau sampai dia menjadi seorang pemimpin. Jadi itu butuh proses dan kamu masih panjang jalannya, masih di bangku SMP. Jadi tidak menutup kemungkinan
kamu akan jadi seperti ini, menjadi seorang pemimpin. Tapi itu belajar dulu. Belajar. Kemudian gambar yang ini ibu mau kasih lihat lagi. Kira-kira gambar apa yang kamu lihat ini? Pak Janji. Ini gambar apa? Gambar presiden. Ini gambar presiden sedang melantik menteri. Ini gambar apa lagi? Pelantikan. Ini, berarti kalau bicara pelantikan, guru mau tanya, bicara pelantikan, apakah orang yang sudah punya jabatan di atas dilantik ke bawah? Nah, tidak. Kalau orang biasanya dilantik, itu berarti dari apa? Dari bawah kemudian naik ke atas. Misalnya dia naik jabatan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah ini ada guru honor, kemudian dia diangkat jadi PNS, berarti harus dilantik. Nah, itu ada perubahan status. Ada perubahan status dari guru honor menjadi guru PNS. Ada perubahan status. Kemudian ini gambar yang terakhir. Kira-kira ini gambar apa? Orang lagi apa? Stres. Ini kira-kira gambar apa ini? Orang kehilangan pekerjaan. Ini apa lagi? Orang depresi. Apa lagi? Ini ada orang depresi. Ini kira-kira apa gambar ini yang kamu lihat? Banyak apa ini? Banyak tantangan. Ini orang kalau sudah lihat gambar begini, tentunya berarti dia sedang dalam apa? Sekolah. Jadi sama dengan kita di sekolah toh? Di sekolah kira-kira kamu sering begini? Kalau apa kamu begini? Kalau apa? Putus asa. Di sekolah putus asa karena apa? Pelajaran. Kenapa banyak pelajaran? Susah. Nah, kalau pelajaran susah berarti begini kamu, sampai sakit kepala atau kepala. Apalagi kalau di sekolah yang bisa membuat tadi dibilang depresi, kata stres. Namanya ada stres di sekolah. Nah, ada yang stres di sekolah? Nah, jangan sampai stres ya. Kalau sampai stres itu aduh, sampai di Palu kita, sampai di Mangoro ini, tentu kita ini sudah sakit jiwa. Jadi, nah ini ibu saya tunjuk ini gambar. Ini orang pakai apa? Baju apa ini? Baju jas. Kalau orang pakai baju jas ini kira-kira punya pekerjaan atau tidak? Punya pekerjaan. Cuma mungkin dia sedang apa? Mungkin dia dipecat, atau mungkin dia bangkrut dari perusahaannya, atau tadi apa, kehilangan apa lagi? Kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan. Nah ini. Nah itu bertanda bahwa dia apa? Statusnya apa? Statusnya turun. Ini pakai baju bagus ini, mungkin dia seorang direktur, akhirnya sudah dipecat. Kalau dilihat ini, kalau ini ada kertas-kertas di bawah, ya mungkin dia tidak diterima dalam perusahaan atau apa. Jadi ini status sosialnya tuh turun. Nah, kira-kira ini gambar-gambar yang ibu kasih lihat dengan kamu, ini berhubungan dengan yang namanya mobilitas sosial. Jadi itu mobilitas sosial itu pergerakan atau perpindahan dari seseorang atau sekelompok. Jadi sekarang kita duduk per kelompok ya. Nah, ibu mau kasih tugas. Kerja kelompok ya. Ada LKPD yang ibu bagikan. Jadi di situ dibaca dulu dari awal, dibaca baik-baik. Ada LKPD. Baca dulu baik-baik dari awal untuk petunjuk belajarnya, apa tujuan yang harus kamu kerjakan di sana. Ibu perlu juga bagikan
bahan ajarnya untuk membantu kamu menemukan jawabannya. Jadi silakan dibaca dulu baik-baik. Ini ada bahan ajar Ibu Guru bagikan. Bahan ajar silakan dibaca dulu. Jadi dibaca baik-baik dulu ya. LKPD-nya. Nah, baca baik dari pertama ya. Di situ ada petunjuk belajar. Peserta didik mengamati gambar dan memulai berdiskusi sesuai dengan LKPD yang ada. Kemudian dari hasil diskusinya kamu menyajikan hasil pengamatan dari gambar tersebut dan didiskusikan serta dipresentasikan. Jadi peserta mau maju satu-satu di depannya. Kemudian tujuan pembelajarannya menganalisis pengertian mobilitas sosial, membandingkan bentuk-bentuk mobilitas sosial, kemudian ada dampak mobilitas sosial. Kemudian setelah itu dari hasil diskusinya kamu akan presentasikan. Ada permasalahan di situ, ada kasus 1, kasus 2, kasus 3 dan kasus 4. Untuk kasus 1 dikerjakan kelompok 1, kasus 2 dikerjakan kelompok 2, kasus 3 dikerjakan kelompok 3, dan kasus 4 dikerjakan oleh kelompok 4. Nah, apa yang kalian butuhkan? Buku, kertas, dan pulpen untuk menulis tempat jawabannya kamu. Kemudian apa yang kalian lakukan? Menganalisis, mengamati gambar yang ada. Kemudian dari hasil analisis itu kalian tulis jawabannya. Ada pertanyaan-pertanyaannya di situ, ada 3 pertanyaan dibaca. Apa bentuk mobilitas sosial yang terjadi daripada masing-masing kasus? Jadi kelompok 1 kasus 1, kelompok 2 kasus 2, kelompok 3 kasus 3, dan kelompok 4 kasus 4. Nah, dari hasil masing-masing kasus tentukan ciri-cirinya. Setelah kalian menentukan ciri-ciri, kalian tentukan dampak yang terjadi dari setiap kasus yang kamu analisis. Jadi baik dampak negatif maupun dampak positifnya. Bisa paham? Paham? Jadi silakan kerjakan. Ibu guru kasih waktu. Ibu guru kasih waktu 15 menit. Silakan. Sudah? Kalau sudah, silakan siap-siap. Ini satu kelompok 1 orang kita ambil nomor. Siapa yang maju duluan? Biar adil. Boleh? Silakan utusan kelompok. Ayo. Utusan kelompok 1. Silakan ambil. Ya, maju nomor. Ini nomornya nomor situ. Nomor 3. Jadi kelompok 1 dia maju urutan ke 3. Kelompok 1 majunya urutan ke 3. Kemudian ayo. Kelompok 2. Kelompok 2 majunya pertama. Kelompok 2 majunya pertama. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 majunya ke 4. Dan yang terakhir masih kelompok berapa ini sudah? Majunya ke. Sudah siap semua? Silakan kelompok yang pertama yang sudah selesai. Berikan peluang tadi. Sudah siap?
kelompok 2 silakan. Diperkenalkan dulu nama kelompoknya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami pada kasus 2. 1. Apa bentuk mobilitas sosial yang terjadi pada kasus 2? 1. Mobilitas sosial yang terjadi pada kasus 2 adalah mobilitas sosial vertikal turun atau sosial shifting. 2. Apa ciri-ciri yang ditemukan dari setiap jawaban pada kasus 2? Ciri-ciri yang ditemukan adalah pendidikan terhenti karena tidak bersekolah, rasa kehilangan, menyesal, kecewa, merasa terasing dari teman, mempunyai rasa malu, dan sedih. 3. Apa dampak yang terjadi dari setiap kasus yang ada di atas, baik dampak positif maupun dampak negatif? Dampak positif, semoga ada kesadaran dari siswa, semoga ada perhatian atas sikapnya. Dampak negatif, malu, kurang percaya diri, tidak mau bergaul dengan teman. Demikian presentasi dari kami. Bila ada tambahan, masukan atau pertanyaan, dipersilakan. Ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu hasil presentasinya kamu. Tadi kelompok 2 bilang kalau ada pertanyaan, ada masukan, ada tambahan atau apa, disilakan. Ada? Ya, silakan. Ada Ihsan. Tepuk tangan untuk ada Ihsan. Silakan ada Ihsan. Saya ingin memberi sedikit masukan untuk hasil diskusi kelompok 2. Dalam dampak positifnya adalah menjadi pelajaran bagi siswa yang lain. Ya, terima kasih Ihsan. Tepuk tangan kembali untuk Ihsan. Kelompok 2 bisa menambahkan pada dampak positifnya bahwa menjadi pelajaran bagi siswa yang lain, karena sesuai dengan kasus 2 itu siswa dipecat karena sering bolos. Jadi itu dampak positifnya menjadi pelajaran juga buat siswa yang lain. Masih ada yang mau tanggapi atau mungkin mau bertanya untuk kelompok 2, disilakan. Saya mau bertanya. Ya, Godo, silakan Godo, tepuk tangan untuk Godo. Ya. Apa itu sosial shifting? Kelompok 2, Godo bertanya, apa kata itu social thinking? Teman-teman, ada yang bisa? Ya, silakan Fitri. Ya, tepuk tangan untuk Fitri. Jadi, social thinking itu merupakan apa tadi dibilang Fitri? Penurunan status atau kedudukan seseorang, status sosial seseorang, status sosial seseorang. Pintar Fitri, kita tepuk tangan untuk Fitri. Fitri yang sudah bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman. Masih ada? Kalau masih ada, disilakan. Tidak ada lagi untuk bertanya untuk kelompok 2? Sudah puas dengan jawabannya kelompok 2? Ya, kalau begitu demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Disilakan untuk kembali kita tepuk tangan bersama. Selanjutnya kelompok, silakan. Di kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil. Kita tepuk tangan untuk kelompok 4.
dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Apa bentuk mobilitas sosial yang terjadi pada kasus 4? Berdasarkan hasil diskusi kami, mobilitas yang terjadi adalah mobilitas berikutnya. 2. Apa ciri-ciri yang ditemukan dari setiap jawaban pada kasus 4? Hasil diskusi kami, ciri-cirinya adalah berada di lingkungan yang baru, pengalaman dan konteks pendidikan yang berbeda, siswa dan guru yang baru, situasi kondisi dan tempat yang berbeda. Ya, apa dampak yang terjadi dari setiap kasus yang ada di atas, baik dampak positif maupun dampak negatif? Hasil diskusi kami, dampak positif adalah pengalaman yang baru, pemikiran yang baru, ide yang baru, perluasan pengalaman dan wawasan, peluang untuk menjadi pemimpin yang lebih baik, peluang untuk mengembangkan karir, peluang untuk berbagi dan belajar dengan komunitas yang baru. Dampak negatifnya, punya tantangan yang baru dalam beradaptasi, ada yang tidak suka dengan kepala sekolah yang baru, lebih suka dan senang dengan kepala sekolah yang lama. Demikianlah hasil dari diskusi kami. Kalau ada yang mau bertanya atau memberi masukan, dipersilakan. Ya, silakan. Kalau ada yang bertanya, disilakan. Mau tanggapi, disilakan. Disilakan. Ada yang mungkin mau kasih tanggapan atau mau bertanya, disilakan. Silakan Gaby, terima kasih Gaby. Tepuk tangan untuk Gaby. Saya hari ini menambahkan dampak positif dari kelompok 4, yaitu aturan baru di sekolah yang baru. Ya, Gaby menambahkan kata dampak positifnya. Kalau tadi sudah dibilang beberapa bagian, Gaby tambah berarti ada aturan baru di sekolah yang baru. Iya, terima kasih Gaby. Tepuk tangan untuk Gaby. Masih ada? Mungkin yang mau bertanya untuk kelompok 4, silakan. Tidak ada lagi? Ya, kalau tidak ada sampai di sini hasil diskusinya kelompok 4, silakan kembali ke tempat duduk dan kita tepuk tangan bersama. Selanjutnya, hasil diskusi dari kelompok 1, silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. 1. Apa bentuk mobilitas sosial yang terjadi pada kasus 1? Hasil diskusi kami, kasus yang terjadi pada jawaban 1 adalah mobilitas vertikal naik atau vertikal ke atas atau sosial tinggi. 2. Apa ciri-ciri yang ditemukan dari setiap jawaban pada kasus 1? Perubahan status sosial, tingkat percaya diri bertambah, lebih mandiri dan dewasa. 3. Apa dampak yang terjadi dari setiap kasus yang ada di atas, baik dampak positif maupun dampak negatif? Hasil diskusi kami, dampak positif yang terlihat pada kasus 1 adalah peluang untuk kerja tujuan penghasilan sendiri dan diterima atau percaya kerja, sedangkan dampak negatif adalah biasanya menjadi sebab beban finansial, mungkin saja selaku sekolah orang tua berhutang di tempat lain untuk membiayai kuliahan. Jadi setelah selesai berpikir untuk membiayai utang. Demikianlah hasil dari diskusi kami. Kalau ada yang mau bertanya atau memberi masukan atau tanggapan, dipersilakan. Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 4. Kelompok 1, kalau mau bertanya, mau kasih masukan atau mau menanggapi, silakan. Silakan, ada. Bertangan tuh ada. Saya hanya menambahkan sedikit untuk dampak negatif. Biasanya harapan dan kenyataan tidak sesuai.
diperlukan untuk mencegah dampak negatif. Biasanya orang yang sudah sekolah tinggi, kata dia berpikir bahwa dia gampang mencari pekerjaan. Padahal dari kenyataannya tidak. Mana nomor 3 dengan tambahnya ada diterima? Masih ada lagi? Mungkin bertanya? Silakan, Farhan. Iya, tepuk tangan untuk Farhan. Kalau tadi Adam bilang sudah berpikir sekolah tinggi cepat dapat pekerjaan, nah sekarang Farhan apa lagi dampak negatifnya? Katanya apa Farhan tadi? Dia berpikir untuk maju terus karena dia sudah sekolah tinggi maunya maju terus. Akhirnya kalau tidak tercapai sampai stres. Jadi itu tambahan dari si Farhan ya. Terima kasih ya Farhan. Kalian kita tepuk tangan untuk Farhan. Masih ada? Silakan. Kalau masih ada yang mau bertanya. Tidak ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kelompok itu sudah selesai mempresentasikannya. Silakan kembali ke tempat duduk dan kita berikan aplaus untuk kelompok satu. Selanjutnya, kelompok yang Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami pada rapat 3. Apa bentuk mobilitas sosial yang terjadi pada fase 3? Berdasarkan dari diskusi kami, mobilitas berdasarkan angka atau sosial tinggi. Apa ciri-ciri yang ditemukan dari setiap jawaban pada fase 3? Ciri-ciri adanya kemampuan atas prestasi, integritas, dan tanggung jawab lebih besar lebih dihormati. Apa dampak yang terjadi dari setiap kasus yang ada di atas, baik dampak positif maupun negatif? Dampak positif, tanggung jawab lebih besar, kemungkinan lebih ditingkatkan. Dampak negatif, ada yang tidak suka, sudah tidak baik, tetap disalahkan. Demikianlah hasil diskusi kami. Jika ada yang mau bertanya atau memberi masukan, silakan. Kalau ada yang mau bertanya silakan, mau menanggapi silakan, atau mau memberikan masukan silakan. Ada yang mau menanggapi? Silakan Fitri, tetap tamu Fitri. Biasanya kepala sekolah tidak lagi mengajar langsung ke siswa. Dampaknya kata biasanya kalau seseorang sudah diangkat jadi kepala sekolah, tidak lagi mengajar langsung dengan siswa. Ya, gimana? Tetap tangan tuh Fitri, terima kasih. Masih ada? Masih ada yang mau bertanya atau mau memberikan masukan atau tambahan atau mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok? Tidak ada lagi? Kelompok 3 belum selesai? Tidak ada lagi mau bertanya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, sudah selesai diskusi. Ibu guru cek dulu sompaninya. Semangat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Semoga masih tetap semangat. Kita tepuk tangan. Kita sudah selesai.
masing-masing sudah menyampaikan hasil diskusinya, baik dari kasus 1, kasus 2, kasus 3, dan kasus 4. Ibu guru mau tanya, kira-kira apa kesimpulan dari diskusinya kamu hari ini? Dari masing-masing kelompok, dari masing-masing kasus, apa kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Kira-kira ada yang bisa berikan kesimpulannya? Ada? Ayo kelompok berapa kesimpulan dari diskusi kita hari ini? Dari kelompok 1, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari hasil diskusi setiap kami mengalami perubahan dalam Setiap manusia mengalami mobilitas sosial. Setiap manusia mengalami perubahan dalam hidupnya. Ada lagi? Kira-kira? Ya, silakan Siti Masita. orang yang status sosial sudah baik akan mengalami perubahan tentang kenaikan tergantung dari mereka yang membutuhkan. Orang yang, terima kasih Siti Masita, silakan duduk. Siti Masita bilang orang yang sudah mengalami status sosial yang baik bisa saja akan mengalami perubahan, entah itu naik atau turun. Masih ada yang bisa bikin kesimpulan? Silakan Farhan. Berusaha berjuang kerja keras untuk merubah keadaan hidupnya. Terima kasih Farhan. Orang yang sudah status sosialnya sudah baik harus terus berusaha. Terus berusaha untuk mempertahankan status sosialnya. Masih ada lagi? Masih ada? Jadi kesimpulan kita hari ini untuk diskusi kita bahwa setiap manusia itu berhak untuk mengalami perubahan. Kalaupun status sosialnya kita sudah baik atau kalaupun status sosialnya kita berada di atas, kita tetap berusaha untuk mempertahankannya. Demikian juga dengan status sosialnya kita yang mungkin masih di bawah, kita jangan berputus asa. Asalkan kita punya kemauan. Kalau kita punya kemauan, kemudian kita mau berusaha untuk merubah status kita, pasti kita akan berhasil. Ya, kita tepuk tangan untuk kita semua untuk kesimpulan yang baru kita Nah, berarti kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa kamu sudah tahu apa? Tentang mobilitas sosial. Yang mobilitas sosial. Kemudian ada apa lagi? Bentuk mobilitas sosial, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Nah, mobilitas vertikal itu dibagi lagi menjadi berapa? Jadi dua, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau sosial living dan mobilitas vertikal ke bawah atau sini. Kemudian ada dampak dari terjadinya mobilitas sosial. Jadi itu pembelajaran kita. Kita akan melakukan pembelajaran. Namun sebelumnya ibu guru mau kasih tugas kamu. Ya, kerjakan di rumah. Minggu depan dikumpul ya. Jadi tulis namanya. Silakan ditulis namanya. Kemudian dijawab minggu depan dikumpul. Untuk pertemuan selanjutnya tugasnya dikumpul. Silakan tulis nama. Pertemuan berikut kita sudah kebagian semua? Sudah? Jadi kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Tugas itu silakan dikerjakan di rumah. Tulis nama. Jadi kita sudah selesai. Silakan bukunya disimpan. Bersama dengan
kegiatan di pagi hari ini, baiklah kita berdoa untuk keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Iksan. Jadi kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Audio preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali percakapan pasca observasi bersama saya Santi Sudiati, TGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Mepanga, Kabupaten Parigi Mutong. Saya masih ditemani oleh Ibu Yulke sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Ibu Nur Haira Lukman, Ibu, sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Assalamualaikum Ibu Yul. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum Ibu Nur Haira. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah Ibu, hari ini juga saya dalam keadaan sehat. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Yulke terkait dengan jalannya observasi kelas ya Bu. Yang sudah saya lakukan dengan tujuan itu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu sudah lakukan. Boleh dimulai Ibu? Ya. Pertanyaan pertama ini Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi yang sudah berlangsung itu? Iya, jadi dan saya senang dan bahagia bisa melewati proses ini Bu. Sekaligus ini menjadi pengalaman saya dan menambah wawasan saya. Berarti Ibu suasananya senang Iya, ya? senang. Iya. Senang dan bahagia. Bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang Ibu kembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Iya, kalau area pengembangan yang saya lakukan itu ada dua. Yang pertama aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, langkah-langkah yang saya lakukan untuk ini saya menggunakan, kalau dulu saya mengajar itu hanya lewat penjelasan. Itu sekarang saya menambah gambar-gambar yang ada berkaitan dengan materi pembelajaran yang saya berikan. Kemudian tahapan yang saya berikan itu ketika saya memberikan gambar, saya memperlihatkan kepada siswa, kemudian memberikan cerita di dalamnya dan menyerahkan kepada siswa supaya mereka menentukan masalah yang terjadi lewat gambar itu. Jadi saya lewat untuk mencapai pengetahuan anak-anak, saya memberikan gambar sebuah kasus untuk mereka bacakan bersama. Kemudian mereka saya bagikan kelompok untuk didiskusikan lewat RKPD yang sudah saya buat. Kemudian aspek keterampilannya, saya mau lihat mereka ketika mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan cara bekerja sama dengan kelompok, merasa percaya diri mereka, itu juga semua yang saya buat. Ibu, bagus sekali Bu. Berarti di sini Ibu menggunakan dua ya Bu ya, pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan pengetahuan itu Ibu membagikan ke KPD ya Bu ya. Di keterampilannya itu Ibu selipkan dengan gambar-gambar agar anak bisa bercerita, baru diskusi kelompok seperti itu ya. Bagus sekali. Nah, menurut Ibu ini sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum? Menurut yang saya alami sudah berhasil, tapi belum juga 100%. Ya mungkin 80-90% berhasil karena namanya banyak peserta didik ya Bu, jadi mereka punya karakternya berbeda. Masih ada satu dua siswa yang kelihatannya tidak serius kayak seperti yang lain. Berarti di sini masih
depan pasti ada anak yang masih bercerita, Iya. bermain, ketawa-ketawa seperti Iya. itu Bu ya. Iya Bu. Nah ini menurut Ibu apa kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas Bu? Iya, yang seperti sudah saya katakan tadi, karena banyaknya siswa punya karakter yang berbeda, masih ada 1-2 siswa yang hanya seperti bermain, bercanda gitu. Kemudian kendala yang saya alami juga ketika proses pembelajaran itu, saya mempersiapkan video pembelajaran, cuma terkadang kita di sini listriknya padam, jadi tidak digunakan, makanya dipersiapkan dengan gambar-gambar. Berarti yang Ibu telah sampaikan tadi bahwa ada anak yang bermain seperti Iya. itu. Kalau boleh tahu Bu, bermain itu kenapa Ibu kok bisa anak-anak seperti Itu yang akan saya telusuri nanti ketika di pertemuan tersebut. Apakah mereka tidak senang dengan proses pembelajarannya atau mata pelajarannya, atau mungkin gambar yang saya perlihatkan mereka merasa lucu atau apa? Ya, itu yang menjadi harapan saya ke depan ketika saya masuk, mencari tahu yang mana maunya mereka untuk kita belajar. Berarti Ibu masih mengharapkan dari siswa tersebut ya Bu supaya terbuka ya Bu, Iya. ya, bagaimana pembelajaran itu bisa marah sama-sama agar berkomunikasi seperti Iya. itu ya. Tapi tentunya anak-anak bahagia juga ya Bu ya. Ya, kelihatannya begitu. Sebagian besar senang dengan adanya perubahan pembelajaran, model pembelajaran yaitu diselipkan dengan gambar-gambar yang mungkin karena kemarin kita terlalu tradisional, hanya menjelaskan, kasih tugas, kasih PR. Ketika diselipkan dengan gambar, ya kelihatannya Iya. Bagus sekali Bu. Ini selanjutnya Bu, apa rencana Ibu ke depan? Pasti ada rencananya ya Bu Iya. ke depan pada saat melakukan pembelajaran selanjutnya nanti. Iya, seperti yang sudah saya katakan tadi kan masih ada beberapa siswa yang kelihatannya tidak serius. Jadi kedepannya ya mungkin saya akan lebih ke siswa itu, melihat maunya mereka yang bagaimana. Biar sama-sama dalam kelas itu kita sama-sama belajar bersama. Tidak ada yang kalau bermain ya bermain bersama sambil belajar. Berarti masih mengharapkan dari siswa itu maunya ayo bercerita maunya bagaimana pembelajarannya Ya. supaya aku semua Aktif semua dia. Iya. Kapan Ibu akan melakukan rencana perubahan itu terkait dengan pembelajaran? Mungkin secara bertahap, setiap kali ada pertemuan, biasanya saya secara bertahap untuk anak-anak yang tadi kurang serius. Baik Ibu, dengan pemaparannya Ibu selama proses pembelajaran dan saya juga observasi, saya tunggu cerita-ceritanya dari Ibu, mulai yang telah Ibu sampaikan tadi tentunya ada rencana ya Bu ya. Iya. Saya akan menunggu jawaban-jawaban dari Ibu. Mudah-mudahan rencana yang Ibu mau lakukan dapat terrealisasi. Iya, iya. Ya, terima kasih Ibu. Iya, terima kasih Bu Santi. Selanjutnya Ibu Nurhaira sebagai PP pengajar praktik, saya memberikan kesempatan kepada Ibu untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan kegiatan pasca observasi ini. Ya, silakan. Terima kasih Bu Santi untuk saya. Ini bukan tanggapan, ini bukan tindak balik, sedikit menguatkan untuk Ibu, untuk diri saya. Paskanya sudah sesuai, perkiraan sudah melakukan tadi menanyakan bantuan, kemudian TS-nya juga sudah ada, terus rencana aksinya sudah, dan terakhir aksi data yang akan dilakukan sudah diminta tadi sama si temannya. Terus ke Ibu, maaf Bu ya. Iya. Seperti Ibu bilang tadi, pembelajarannya yang baru itu konversi yang gimana? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi Bu, kemarin kan hanya menjelaskan saja, menonton ke buku. Jadi kemarin saya mencoba sambil menjelaskan mendapatkan gambar-gambar yang sesuai dengan materi yang ada. Rencananya ada video pembelajaran juga karena biasanya kan tidak pakai video. Sekarang mencoba memberikan video tapi waktu kegiatan pembelajaran mati lampu, jadi akhirnya tidak bisa. Oke Bu, sekedar mengecek, ya kemarin waktu Ibu buat RPP ini buat sendiri atau
jurusan. Dibuat sendiri ya. Tapi ada istilahnya yang pembelajaran baru itu ada yang dari guru pembarat itu bisa disampaikan apa itu tentang apa? Yang bisa disampaikan pembelajaran yang saya gunakan apa, misalnya PBL saya menggunakan media pembelajaran apa, ada namanya loh Bu Santi barangkali lupa kasih sambil itu kita berdiferensiasi. oh iya ada itu menggunakan iya proses pembelajaran PBL dengan KSN juga ya Bu ya. iya pasti KSE sama budaya positif Iya, iya budaya positif iya ada itu ya. Nah, saya mempertajam di berdiferensiasi ini. Pemahaman ibu itu berdiferensiasi itu bagaimana? Seperti yang saya katakan tadi itu menurut pemahaman saya ya yang berdiferensiasi itu berkelanjutan. Itu saya berkelanjutan ketika mereka dalam saya membuat diskusi proses ada hasilnya dari proses itu ada hasil yang didapat dari menurut ibu berdiferensiasi berkelanjutan dalam proses pembelajaran ibu melakukan apa seperti apa? Ya itu Bu memberikan LKPD kepada anak-anak membentuk kelompok kemudian saya memberikan motivasi kepada mereka juga bertanya tentang apa yang mereka tidak tahu bisa bertanya kembali kemudian saya memberikan penjelasan untuk mereka menemukan kasus yang bukan itu mereka menemukan jawabannya dari kasus yang ada. Saat membuat kelompok itu menentukan kelompok maksudnya anak-anak itu dibagi dalam posisi bagaimana? Campur laki dan perempuan campur laki dan perempuan tentang pemahaman IT-nya begitu. Dia dicampur semua Bu, tidak yang pintar sendiri, bodoh sendiri, yang mana tidak dicampur. Yang IT-nya agak bisa, yang sedang, yang mungkin di bawah itu saya campur. Itu ya. Berdiferensiasi itu yang seperti itu menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan mereka sesuai pemahaman mereka sesuai kebutuhan mereka. Ibu kemarin memang saya sudah bentuk sudah melakukan saya mengecek pemahaman kita berdiferensiasi. Alhamdulillah jadi inilah tugas para CGP yang ilmu mereka dapatkan diusahakan diupayakan mereka bisa berbagi dengan teman-teman. Itulah kira di dalam guru pembelajaran dia. Alhamdulillah kalau perasaan ibu melakukan perubahan pembelajaran itu bagaimana? Yang sebelumnya itu belum melakukan itu serta ibu melakukan yang seperti itu bisa dilakukan merubah proses pembelajaran di dalam KJP-nya itu ya. Perasaan senang Bu karena saya melihat ada perubahan dari cara belajar mahasiswa. Kalau dulu kan mencatat, meringkas, ada yang bertanya atau tidak ya diam saja. Makanya siswa masuk keluar izin lah apa sedikit-sedikit izin ke WC izin itu. Nah, ketika saya memberikan tambahan itu gambar-gambar itu sepertinya tidak ada yang izin selama jam belajar itu tidak ada yang izin keluar. Iya. Ketika banyak sebenarnya meningkat lah anak-anak itu saya lihat meningkat ketika saya tambah gambar itu ya tapi tidak ada masih ada satu dua yang itu yang saya maksudkan tadi iya ini belum jadi kebiasaan di kita iya harus sudah jadi kebiasaan kalau mungkin ke depannya anak-anak yang seperti itu iya iya Bu jadi seperti Ibu Santi minta tadi aksi nyatanya akan dilakukan di pertemuan iya itu nanti ibu dengan seluruh warga sekolah ini yang melihat apakah memang sudah akan dilakukan seperti ini. Semoga bukan cuma sama ibu ya, Bu Santi, teman-teman lain juga diharapkan bisa melakukan proses pembelajaran seperti ini. Dan itu memang kita di PMM sudah ada sekarang. Jadi memang bisa lagi waktu observasi saja yang dilakukan sekolah nanti yang dituntut di PMM itu kan tetap ada perannya, ada paskanya, ada
tujuan diadakan program juga. Salah satu proses pembelajarannya itu seperti ini. Semuanya berpihak pada murid, murid selalu dilibatkan dan murid jadi dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih sudah membantu ibu saya. Terima kasih banyak juga Bu, bisa menambah wawasan buat saya. Iya, kita berbagi di sini. Ya. Baik Bu, terima kasih atas penguatan yang Ibu berikan terkait dengan kegiatan pasca observasi hari ini. Terima kasih Bu. Akhirnya kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari pra observasi, observasi kelas dan pasca observasi. Dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Nur Haira Rikma sebagai pengajar kami yang hebat, dan Ibu Yulce yang luar biasa semangatnya. Terima kasih Bu atas dukungannya sehingga kegiatan ini berjalan lancar. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.